sebetulnya banyak hal yang nggak paham ya. Niki itu sebetulnya jauh dari seperti apa yang Anda bayangkan. Jadi yang saya tahu, Niki itu sebetulnya dari awal dia itu mempunyai pendidikan dari pondok pesantren. Jadi bahkan saya sendiri pun kaget pada saat saya melihat pada saat dia di Tanah Hanan, dia itu membuat tulisan bahasa Arab dengan Arab gundul yang saya tidak pernah tahu saya tahu bahwa jadi dia jenjang pendidikannya itu pendidikan pondok pesantren. Artinya memang dari awal Niki itu adalah manusia yang memang kalem. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia meledak-ledak, berarti itu ada hal yang luar biasa yang menyebabkan dia meledak. Tapi manusianya memang seperti itu, manusianya kalem, dia mempunyai pendidikan keagamaan yang luar biasa, dia bisa membaca Al-Quran, dia juga bisa menulis dalam tulisan Arab gundul yang tidak mudah. Untuk menulis tulisan bahasa Arab gundul itu nggak mudah. Gundul itu artinya tidak ada, dia punya tajwidnya, jadi hanya tulisan biasa saja. Itu saya dapatkan pada saat dia di penjara. Jadi kalau Niki seperti ini, itu adalah mungkin bagian dari kehidupan dia. Jadi setiap orang mempunyai kehidupan masing-masing dan ingin berbuat masing-masing. Itu mungkin saat ini saya bersyukur kalau memang dia sudah semakin kalem, dan itu sebetulnya Niki yang sebenarnya. Niki yang sebenarnya dengan pendidikannya dia memang dia harus seperti ini gitu loh ya. Jadi dengan dia pintar mengaji, dia juga pintar menulis dengan bahasa Arab. Terus dia juga mempunyai teman kehidupan yang bermacam-macam, itu wajar. Dan saya hormati bahwa apa yang dia sering kemarin aja baru telepon saya, dia nanyakan sesuatu dan saya jawab. Dan seperti biasa aja karena saya anggap sebagai adik sendiri, jadi dia masih sering komunikasi sama saya seperti itu. Bang sering kalau udah kumpul sama Pak Niki, dia sering nggak Niki itu bertanya soal anaknya seperti apa, harus seperti apa? Nggak ada. Satu hal yang saya tidak pernah masuk ke persoalan-persoalan itu adalah persoalan pribadi. Dari dulu sampai sekarang sekian puluh tahun saya menjadi lawyernya Niki, saya tidak pernah bertanya persoalan pribadi kecuali Niki sendiri yang menjelaskan. Jadi selama ini saya tidak pernah tanya tentang keadaan itu. Paling Niki berkomunikasi dengan saya itu adalah pure terkait dengan persoalan hukum. Dia tanya saya, dia minta nasihat saya, bang saya ada begini. Tapi selama ini sejak kejadian dari Serang sampai sekarang tidak ada lagi persoalan-persoalan. Ya, kita paling persoalan lama-lama. Dan juga dia hanya berkomunikasi hal-hal yang biasa aja sama saya. Jadi wajar komunikasi. Bahkan jarang, lebih banyak kita berkomunikasi yang lain-lain aja. Ya ada lagi kita bahas-bahas masalah hukum. Seperti itu. Kalau Niki seperti ini, itu adalah bagian daripada kehidupan dia. Dan memang latar belakang Niki adalah latar belakang seorang santriwati sebetulnya. Ya. Tapi nggak ada maksudnya terkait yang baru-baru ini, maksudnya ada curhat kah Abang atau apa segala macam? Ya, satu, saya memang tidak pernah mau masuk ke pribadi. Dan Niki curhat nggak mungkin ke saya, dia pasti akan mencari orang lain. Dengan saya curhat hukum ya, jadi nggak ada curhat pribadi. Jadi kalau urusan anaknya, ya pernah sih cerita, tapi bukan persoalan yang lain. Jadi ada urusan lain, dia cerita biasa aja. Yang baru-baru nggak ada kaitannya dengan ini. Bahkan kita tidak pernah membahas, walaupun itu menjadi ramai di media. Saya sama Niki tidak pernah berkomunikasi membahas tersebut, memberikan saran dan apapun. Niki pun tidak pernah menanyakan kepada saya. Jadi artinya saya tidak akan mau masuk ke privasi dia. Itu menjadi privasi Niki, kebebasannya dia, hak dia untuk melakukan, hak dia untuk berbuat. Dan dengan dia sekarang berubah total, itu adalah bagian daripada kehidupannya Niki, yang mungkin dia pernah mengalami sesuatu yang luar biasa di Serang sehingga dia bisa bebas. Dia mungkin juga mendapatkan sesuatu selama dia di sana karena dia bertemu dengan macam-macam manusia. Dia bisa mengambil hikmahnya, bagaimana menjadi orang kecil, bagaimana menjadi orang besar, itu dia sudah pernah merasakan semua. Niki pernah mengalami semua keadaan. Menjadi keadaan orang yang susah dalam tahanan, dia sudah pernah mengalami. Orang yang di dalam keluar masuk TV, dia sudah pernah mengalami. Artinya Niki dengan kehidupan dia mempunyai macam-macam pengalaman hidup yang bisa diambil dari kehidupannya. Tapi dari Loli ini pernah hubungin apa itu? Nggak ada. Saya malah tidak pernah berkomunikasi dengan Loli. Dari dulu, walaupun dia anaknya Niki, saya tidak pernah berkomunikasi. Walaupun saya pernah dampingi Loli dalam kasus yang lain,
Tapi saya tidak pernah, karena saya pasti bypassnya ke Niki. Saya tidak mungkin berkomunikasi. Dulu waktu Niki di Serang memang saya sering ketemu Loli karena membahas ibunya, tapi setelah itu saya nggak pernah ada lagi. Loli menjadi urusan Niki, saya tidak akan masuk. Itu haknya Niki sebagai seorang ibu. Ya, ibu mempunyai hak untuk menilai, melakukan sesuatu terhadap anaknya. Kita hormati apapun itu yang dilakukan Niki terhadap anaknya. Hormati dia. Dia punya hak karena dia yang melahirkan, dia yang membesarkan dan sebagainya. Seperti itu. Nah Bang, mungkin kemarin juga sempat, Kak Niki kan sempat curhat nih terkait kekerasan mungkin yang dihadapi. Mungkin seperti apa sih Bang? Enggak, dia nggak pernah cerita itu. Tapi di media sosial dia sempat kayak menyinggung hal itu Bang. Enggak. Kalau Niki, kalau memang ada masalah dia pasti cerita. Selama itu tidak diceritakan kepada saya, itu bukan berarti bukan suatu masalah. Satu hal yang harus dipahami, kalau Niki tidak pernah menceritakan sesuatu kepada saya, itu bukan menjadi suatu masalah buat Niki ya. Tapi kalau Niki sudah bercerita, Bang ada begini-begini, berarti itu masalah buat dia. Berarti saya harus turun tangan. Tapi selama sejak kejadian di Serang sampai sekarang tidak pernah dia ada bercerita apapun, kecuali satu persoalan dia pernah cerita terkait dengan dia punya kameramen. Pernah ingat tuh ya, ada pernah dipukulin dan sebagainya, itu dia minta tolong saya dan saya turun tangan dan akhirnya proses berjalan. Jadi selama ini tidak ada lagi dia Niki bercerita. Selama Niki tidak bercerita ada masalah, berarti tidak ada sesuatu permasalahan. Atau ada sesuatu dan itu bukan menjadi masalah buat Niki. Jadi yang harus dipahami, kalau Niki tidak bercerita kepada saya, berarti itu bukan suatu masalah yang perlu dipermasalahkan. Itu dianggap biasa-biasa saja buat Niki. Mungkin menurut Abang kan kemarin sempat kayak curhat lah Kak Niki di media sosial. Ya itu biasa lah kalau dia cerita di media, tapi kan harusnya kita juga tahu Niki seperti apa. Jadi bagaimana dia? Dia orang baik, orang yang kalau Anda tahu dia mungkin Anda lebih kaget nanti ya. Jadi Anda tahu dia itu, banyak orang tahu dia siapa itu pada saat dia ada di dalam tahanan. Itu tahu, teman-teman tahu bagaimana dia menjadi seseorang yang ada dalam tahanan saat itu. Dia mampu untuk mengaji, dia mampu untuk menulis tulisan bahasa Arab tanpa tajwid dan sebagainya. Dia mampu bersama dengan orang-orang di situ. Ya itu, dan itu adalah luar biasa. Itu adalah Niki. Berarti belum sempat ada konsultasi Bang yang terkait Gak ada. Apa kekerasan itu belum ada. Gak ada apa-apa. Kalau dia tidak bercerita dan tidak, itu berarti bukan masalah buat Niki. Dan itu tidak mungkin buat Niki, tidak perlu dipermasalahkan. Jadi kalau Niki sudah bilang tidak perlu dipermasalahkan, ya tidak perlu. Dan tidak perlu dia harus cerita kepada saya. Mungkin Abang melihat sendiri dengan postingan itu seperti apa sih Bang? Gak ada, itu postingan biasa aja. Jadi kalau saya hanya melihat nyatanya, kalau nyatanya dia cerita dan terus dia berbicara, Bang ada begini, itu menjadi sebuah masalah. Dan itu pasti harus kita proses secara hukum atau proses dengan cara yang lain. Ya. Artinya dengan bagaimana kita tapi selama Niki tidak menceritakan apapun itu yang ada di media sosial yang selama ini dianggap oleh teman-teman masalah, itu bukan menjadi masalah sebetulnya. Jadi itu bukan permasalahan buat kita. Berarti itu hal yang biasa saja. Jadi dari tahun 2024 awal ini sampai sekarang belum ada konsultasi apa-apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa yang terjadi, dan saya anggap Niki juga tidak mempermasalahkan, berarti bukan masalah. Jadi selama Niki tidak mempermasalahkan kan bukan masalah itu. Jadi Oke. oke. Oke Bang Fahmi.